Tahlilan, saya pulang. Pulang itu sekitar jam setengah 12. Kalau nggak salah jam setengah 12, jam 12 itu mau bikin kopi niatnya. Siapa? Saya itu jam setengah 12 itu ya emang karena insomnia juga bang, nggak bisa tidur lah gitu. Saya pengen bikin kopi, itu dari dalam kamar mandi ada suara siulan. Suara siulannya gitu-gitu ya, khas banget lah. Jadi suara siulan dari mana? Saya cari dong. Ya. Saya cari nggak ada. Dari arahnya itu dari arah kamar mandi. Saya cari nggak ada. Terus suara itu persis di kamar mandi dan saya lihat di kamar mandi nggak ada. Saya balik lagi dan saya ngeliat di depan jendela itu ada orang pakai baju pramuka itu bersimpah darah. Kepalanya sedikit teleng ke kanan. Kakinya begini, sedikit bungkuk gini, kayak stroke gini. Tolong cariin kelingking kiri saya. Tolong cariin kelingking kiri saya. Ya, teriak saya kan, kabur ke kamar bang. Udah kabur, gak lama suara siulan itu ada lagi. Semoga cerita kali ini bisa jadi pengingat untuk pasukan Lentera Malam, apalagi yang masih ikut-ikutan tawuran. Karena menurut gua aksi tawuran itu bukan sekedar keributan biasa. Banyak sekali kejadian tawuran yang pada akhirnya itu berakhir tragis, bahkan bisa menghilangkan nyawa seseorang. Padahal tadinya mungkin berawal dari sebuah ketidaksalahpahaman atau emosi sesaat, atau mungkin buat teman-teman yang masih muda mencari jati diri. Dan buat teman-teman yang masih ikut tawuran, gua harap kalian berhenti. Dan juga semoga cerita kali ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Ya udah, langsung aja kita masuk ke pembahasan di Saksi Misteri by Lentera Malam. Nah guys, di sini udah ada narasumbernya, namanya Arif. Kita sapa dulu aja. Rif, apa kabar Rif? Alhamdulillah Bang Jamal. Baik ya? Alhamdulillah baik. Oke Rif, ini katanya lu punya pengalaman horor, tapi ini berkaitan sama tawuran nih. Iya. Nah sebenarnya apa yang terjadi nih, Rif? Di tahun 2018 itu ada temen gue meninggal di daerah Cibinong tepatnya. Sampai saat ini almarhum itu masih Gentayangan. Ya dia pada saat muncul itu minta tolong carikan bagian tubuh yang masih belum lengkap, yaitu jari kelingking kirinya masih sampai sekarang dan nggak pernah ditemukan. Oh, berarti hilang itu? Hilang. Nah ada lagi gak selain pesan gitu ya ketika arwahnya datang ya, maaf ya, arwahnya datang, ada lagi gak sih keanehan sebelum dia menampakkan diri? Ada kak. Siulannya itu khas banget, emang semasa hidupnya juga bocahnya suka bersiul. Oh. Ya, jadi mau nongkrong mau apa pemain gitaran itu dia punya siulan khas. Bahkan di saat dia meninggal pun kalau dia mau datang itu pasti ada gitu. Oh, jadi setiap arwah yang mau datang itu ada siulan dan kita orang satu angkatan dan pelaku, ya bisa dibilang pelaku di saat tawuran itu, semua anak-anak kalau udah ada denger siulan itu udah pasti wah cok pengek datang kata dia gitu. Ini serem banget deh. Dan ini semuanya pada tahu nih kejadian ini. Satu angkatan bang. Satu angkatan ya. Satu angkatan, bahkan warga di daerah rumah itu juga sempat ada beberapa warga itu yang sempat digentayangin, bahkan RT-nya. Oke. Nah ini pertanyaan paling penting nih. Kalau boleh tahu, lu udah izin sama keluarga? Alhamdulillah, H-4 dan sebelum datang ke sini tuh udah, alhamdulillah udah diizinin. Saya dan anak-anak yang lain udah di backup sama Pak RT, ditemenin lah sama Pak RT datang ke rumahnya dan katanya boleh tapi nama disamarkan.
Oke. Jadi nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah. Dan sekali lagi mungkin Arif mau membagikan pengalamannya ini supaya kita bisa mengambil satu hikmah atau pelajaran ya guys. Ingat itu ya. Ya udah, buat teman-teman yang penasaran sama cerita lengkap dari Arif, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, saksi misteri kita mulai. Jadi 2017 akhir November ya, di hari Rabu tepatnya. Hari Rabu jam 5 sore, anak-anak kita itu udah ada janjian, adalah bisa dibilang jagoannya gitu. Ngajak musuh ini, rival sekolahan ini tawuran, crash gitu. Nggak tahu ya, emang katanya udah dari turun-temurun tawuran. Ngajak janjian di Flyover Cibinong, dan itu pasti warga di sana dengan tragedi itu pasti tahu semua lah. Udah jam 5 pulang. Semua pada pakai pramuka. Terus datang ngumpul jam 5 itu, ngumpul setengah 6 sampai setengah 6 itu kita jalan ke Flyover Cibinong, dan habis maghrib pas maghrib habis maghrib itu barulah mulai kisru itu nggak lama bang Jamal. Tawuran itu cuma 10 menit 15 menit. Iya, sebentar ya. Sebentar banget karena pada zaman itu mungkin polisi di daerah Flyover Cibinong turunan itu masih ada kalau sore ya. Cuman ya kita namanya masih nyari jati diri, mungkin udah mau ada siapapun terabas, yang penting kena dulu gitu. Dan almarhum ini sempat meninggi sih, pas belum meninggal itu, pas pengen itu sempat meninggi. Udah slow aja kata dia gitu kan, gue nggak apa-apa. Cuman kalau misalnya gue kenapa-napa, bantu gue ya. Itu udah ada omongan begitu sih. Kenapa dia bisa bilang kayak gitu? Ini karena dia di barisan depan atau gimana nih? Nggak tahu bang, emang semasa dia ikut-ikutan begitu sih nggak ini banget ya, nggak terlalu menonjol banget, cuman nggak tahu kenapa di hari itu dia tiba-tiba ngomong begitu. Terus udahlah, temen gua di sini ada 5 korban, 1 meninggal si penge ini, 3 korban dari pihak gua koma kritis, yang 1 dari pihak musuh itu kritis, tapi yang gua dengar sih kritis, tapi nggak tahu udah meninggal apa belum karena di otak belakang pihak korban. Cuman ya itu kita nggak tahu lagi ya, urusan itu kita nggak tahu lagi. Udah kita bawa, kita lihat dengan jelas ketika dia disayurin, disabetin sama orang-orang, dikerubungin, dibuletin gitu sama orang-orang. Kita teman-temannya cuma bisa ngelihat ya, karena mereka udah rame banget. Tahu dulu zaman 2017 itu Miniarta. Satu Miniarta itu full mereka lawan kita itu ya 20-an orang lah, orang cuman dari kelas 2 sampai kelas 3 doang. Mereka sekitar berapa orang? Gabungan bang, 2 sekolah. Oh, mereka 2 sekolah. Makanya satu sekolah lo. Okay. Nah, dia gabungan 2 sekolah. Kita kala masa udah banyak juga temen yang cabut karena pas ada yang di sininya, ada yang disabet ininya, jadi udah harus ada yang dibawa ke rumah sakit dulu. Dan si penge ini itu di terakhir dia kena jadi korban. Jadi dibuletin, disabet, jebret. Sempat ngeliat melek gini, itu tempurung kepala. Di sininya itu ada gumpalan segini bang Yaman. Ini gumpalan segini, itu keluar. Kulit rusuknya begini ya. Dia begini. Sama kaki kiri apa kanan gitu kalau nggak salah, itu robek tapi bulatnya begini bang, nggak tahu kayak habis gitu-gituin. Iya, jadi ngebuatnya gini. Itu udah mukanya berlumuran darah, ngeliatnya tragis. Maksudnya
Ini emang ngebekas banget Bang di angkatan kita. Pak. Iya dia dengan keadaan gitu, kita langsung nggak pakai lama, biarin mau dikata cemen, mau dikata apa, udah ini selamatin dulu nih orang. Pikiran saya masih hidup. Anak-anak itu pikiran itu masih hidup, ini masih hidup nih gitu kan. Kita bawa ke rumah sakit, nyampe rumah sakit RSUD sekitar jam setengah 9, jam 8 setengah 9 lah gitu. Nyampe sana dan ngomong ini tempat gak diterima sih. Karena Dia mungkin nggak tahu efek jerah anak-anak pelaku tawuran ini nggak dibolehin. Cuman saya ngotot, saya sama Bagol, ya Bagol teman saya itu bersikeras, tolongin saya Bu. Ini emang udah urgent saya bilang gitu, saya minta tolong gitu. Akhirnya dibolehkan, alhamdulillah dibolehkan. Dan dokter memvonis udah 2 jam yang lalu meninggal. Berarti ketika dia terkapar itu kan kita nggak langsung bawa banget ya, maksudnya ada step-stepnya juga. Karena ribet, karena udah ada sirena polisi juga pada saat itu. Jadi kita tarik dulu ya, soalnya nggak kaku Bang, jadi belum kaku, nggak tahu kenapa belum kaku, karena orang udah meninggal kan kaku ya, semua badan itu udah kaku, ini nggak, belum kaku. Makanya lo yakin ini masih hidup? Masih hidup, nggak taunya divonis sama dokter udah 1 jam apa 1 jam setengah udah meninggal, berarti otak kita itu udah di TKP ini meninggalnya, ya. Kita lemes, jadinya itu ada pas saya bawa ke rumah sakit itu ada 7 orang. Ada saya, ada Bagol, ada Adam, ada Dendi, ada Deden, ada anak sekolah, ada teman yang lain yang bukan dari kampungan kita. FBI Bang, kita ini bertujuh sama almarhum. Itu satu sekolah, satu kampung juga, satu RT. Jadi ya kita yang tetangga-tetangganya ini yang lemes gitu. Ini apa kata orang tuanya nanti? Saya bilang udah baju saya banyak darah, bisa bopongin itu almarhum. Udah saya bilang datang ke rumahnya. Kita ngomong. Saya sama Bagol ke rumahnya. Ngasih kabar ke orang tuanya, Bu, ini si Penge, si meninggal. Ya bapaknya ini angkatan Bang, kebetulan angkatan, marah ya. Habis kena salam olahraga lah kita sama bapaknya, jebret kan. Saya nggak mau tahu begini, kalian harus tanggung jawab. Padahal yang kita yang Penge ini kan bukan kita ya. Ya emang ada salahnya kita karena ngajak mungkin ya, karena ngajak. Cuman kita bukan, kita disuruh tanggung jawab gitu. Kita tanggung jawab, udah kita bawa ke dokter, udah kita bawa ke rumah sakit gitu kan. Bapaknya ngasih salam olahraga, ibunya nengahin dulu. Udah Pak, jangan mikirin orang dulu, ini anaknya dulu, kata istrinya. Terus udah ke itu ya, bapak ibunya nangis sejadi-jadinya, dibawa lah ke rumah, akhirnya turun ke rumah. Ya jenazah datang, ibunya bapaknya nangis. Terus udah banyak warga juga dibantu RT, ada RW juga setempat. Proses nih pemandian jenazah, pengurusan jenazah mulai dimandikan. Jam berapa itu? Langsung hari itu juga? Langsung pas dimandikan itu malamnya, ibunya ini ngeh Pak, Bang. Kenapa? Dimandikan sama Pak Ustadz, ibunya kan mendampingi, ya mendampingi. Kok hilang jari kelingking anaknya yang kiri hilang? Hilang, ini kemana? Bapaknya lagi itu nangis sambil marah pasti, kenapa ini bisa hilang? Saya juga nggak ngeh ya, kita orang itu nggak ngeh kalau pas bopong ada jari kelingkingnya hilang atau enggak. Karena kan lagi panik. Panik, betul. Saya lihat, ya Allah, bapaknya langsung ngomong, gua nggak mau tahu, cari jari kelingking anak saya sampai ketemu. Kalau enggak, akan saya penjarakan pihak sekolah juga gitu. Ada bawa-bawa pihak sekolah juga dan anak-anak yang ikut juga pastinya. Sorry, kelingkingnya hilang full. Oke. Akhirnya saya rame-rame
itu 12 orang. Kita panggil lagi anak-anak yang di luar kampungan kita yang masih ikut juga, maksudnya yuk cari yuk. Jadi flyover Cibinong ini kan dua arah ya, Iya. ada tengah gini, ini gini. Tawuran ini di alur kiri. Kalau dari Raya Bogor Kampung Rambutan itu di sebelah kiri kita tawurannya. Tapi kita mikirnya gini, berpencar ke kanan juga, harus ke seberang juga. Takutnya entah kena angin kah apa-apa kayak kita, pokoknya udah begitulah. Itu nggak ada bang. Padahal cuman dalam jangka waktu, iya bisa dibilang 4 jam, 5 jam doang. Hilang. Jadi setengah 11 bang. Cari lagi. Nggak ada. Ya sampai setengah 2, sampai jam 2 itu kita nyari. Bener-bener nggak ada. Ya kita mikir, ini baru tadi sore tawuran, baru tadi sore. Ini malamnya udah nggak ada. Saya bilang gitu kan, wah ini kita ntar kena nih sama bapaknya nih, kata gitu kan, kata anak-anak semuanya. Ya mau gimana, mau sampai kapanpun kalau mau udah hilang ya udah hilang gitu. Sampai kita cari ke selok-selokan, kayak ke bolong-bolongan trotoar tuh kita udah senterin kemana, nggak ada bang. Dan kita ngomong sama orang tuanya, nggak ada. Marah, pasti marah banget bapaknya, ibunya. Dan bapaknya ngomong, kalau anak saya nggak tenang, kalian yang akan ngerasain semua. Karena ada anggota tubuh anak saya yang nggak ada. Jika anak saya nggak tenang, pasti ke kalian, bapaknya. Ya saya udah pasti, ya dibilang udah pasti iya, tapi nggak juga lah. Itu saya bilang, ya sempat kita sedikit, nggak mungkin lah gitu. Oh, denial ya, maksudnya nggak mungkin nggak lah. mungkin gitu kan, Gentayangan gitu ya. Iya nggak mungkin, saya bilang. Pagi itu sekitar jam 9. Sekitar jam 9 itu dikubur karena nunggu keluarganya juga yang dari Bandung datang. Dikubur lah kita orang satu angkatan, nggak termasuk yang kutu buku, yang orang-orang begitulah, yang murid-murid kutu buku yang nggak ikut kita orang, sama yang anak-anak perempuan. Anak perempuan cuma 3 orang atau 2 orang gitu yang ikut. Ya selebihnya pelaku-pelaku yang yang ikut tawuran. Ini bapaknya ngomong juga sih, seingat saya, ini belum selesai. Kasus ini belum selesai. Di situ ngomong lagi. Ya, langsung di depan RT, RW dan warga. Bagol, itu peringatin terutama lu, kata bapaknya. Karena gue tahu lu kayak gimana. Saya dalam hati, ya untung bukan saya nih, gitu kan. Untung bukan saya nih kan. Sedikit tenang lah. Septian juga akhirnya ngebuka, ada Arif juga, ada ini juga, ada itu juga yang ngompor. Ya emang bener kompor sih kita orang ya kan. Udah, ya pokoknya lu semua ntar lihat aja, kata bapaknya. Ini nggak berhenti sampai di sini. Dah pulang malamnya itu tahlilan pertama itu nggak ada apa-apa bang. Ikut juga? Ikut, itu kita sampai 40 hari itu ikut. Oke. Pertama nggak ada, kedua nggak ada, yang ketiga nggak ada, keempat. Tahlilan keempat ada tahlilan, udah kelar tahlilan kan. Tahlilan kita, saya pulang itu ya jam 9, terus sampai rumah itu ya habis tahlilan biasalah anak-anak muda ngopi ngerokok dulu, terus pulang itu sekitar jam setengah 12-an kalau nggak salah, jam 12 itu dia mau bikin kopi niatnya. Siapa? Saya itu jam setengah 12 itu ya emang karena insomnia juga bang, nggak bisa tidur lah gitu. Saya pengen bikin kopi, itu dari dalam kamar mandi ada suara siulan. Suara siulannya gitu ya, khas banget lah. Ada iramanya dan nadanya juga. Terus, wah ini suara siulan dari mana? Saya cari dong. Saya cari, nggak ada. Dari arahnya itu dari arah kamar mandi, ya kan? Saya cari nggak ada. Terus saya lihat ke jendela, nggak ada. Suara itu percis di kamar mandi, dan saya lihat di kamar mandi
Nggak ada. Saya balik lagi dan saya ngeliat di depan jendela itu ada orang pakai baju pramuka itu bersimpah darah. Palanya sedikit teleng, saya ngeliat kan di jendela. Palanya sedikit teleng ke kanan, kakinya begini sedikit bungkuk gini, kayak orang stroke ini gini. Tolong cariin kelingking kiri saya. Tolong cariin kelingking kiri saya. Ya, teriak saya kan, kabur ke kamar bang. Udah kabur, gak lama suara siulan itu ada lagi. Kabur ke kamar, ada siulan lagi, cuman kali ini dia nggak nampakin, cuman siulan doang ya. Saya tutupan bantal, tidur lah, langsung tidur. Besoknya nih, belum cerita. Yang cerita itu malah si Dendi duluan. Gue dimimpiin cok sama penge. Dia minta tolong cariin jari kelingkingnya Pele. Pele itu bego apa-apalah gitu bang. Aduh kok sama, dia bilang gitu kan. Kok lu mimpi? Gue asli, gue nyata, saya bilang gitu kan. Gue nyata semalam dia datang. Gila cok, ada siulannya cok. Hal yang bener lu halu kali lu, kata dia gitu kan. Apa lu gara-gara kepikiran lu? Enggak, bener-bener ada, saya bilang gitu. Ada. Gue nggak percaya. Ya udah, ntar lu juga bakal ngerasain sih kalau kata gue mah. Dah, malamnya nongkrong. Pulang sekolah, malam nongkrong bang. Malam nongkrong. Tepatnya kita ke warkop. Ya kita ke warkop itu ya kayak biasa lah, ngecil bareng. Nggak ngerasa pulang jam 11. Nyampe rumah itu ini si Bagol ya, cerita si Bagol. Pulang nih dia nih, pulang. Pas dia selama perjalanan motor itu ada yang niup. Ininya ditiup. Bang, kalau misalnya angin malam kan semuanya yang kena dinginnya. Ini ininya nih. Merinding kata dia kan. Merinding terus nyampe rumah lah dia. Itu kata Bagol sekitar jam 12:30. Itu sekitar 12:30, terus dia ngunci gerbang, terus ada siulan dari depan gerbang. Siulan di balik temboknya itu ada siulan, terus diintip lah sama dia. Itu ada dia, ada almarhum ngelayang set ke depannya, ya ke depannya sambil ngomong, tolong cariin jari kelingking saya, tolong cariin jari kelingking saya, kata dia. Nge-freeze blackout. Bocahnya blackout, pingsan itu bangun, PA-nya ya mungkin ya. Bangun itu masih jam 3-an atau jam 4-an, itu cuma sebentar. Dibangunin sama bapaknya, terus dibawa tidur lagi. Ngapain lu tidur? Dikira bapaknya mabok. Lagi minum ngapa tidur, udah kemabokan kan. Kayak orang linglung begini, we. Terus dibawa ke kamarnya, ditinggal sama bapaknya, ada siulan lagi, percis di depan kamarnya. Aduh, kata dia, udah ngomong gitu kan, dalam hati kata dia, aduh, bener bang. Langsung digedor kamarnya sambil ngomong, tolong carikan jari kelingking saya, tolong carikan jari kelingking kiri saya, tolong. Teriak bapaknya. Kebetulan katanya sih belum tidur ya. Kenapa gitu kan? Kenapa? Ada suara si penge. Orang nggak ada apa-apa kok. Dia cerita dah tuh sama bapaknya. Tadi bapak ngeliat aku tidur di teras. Itu aku ngeliat penge pak, badannya bungkuk, kakinya maju, badannya bungkuk, palanya teleng ke kanan, sambil minta tolong cariin jari kelingkingnya gitu. Bapaknya ya lu halu apa ya, memperkuat bapaknya kalau lu itu lagi bekas minum gitu. Iya. Akhirnya bocahnya cerita besoknya ke anak-anak,
Bagol tuh satu udah ada yang cerita tuh saya ngomong gitu. Nah dia juga tuh ntar tinggal giliran aja. Ntar juga giliran aja. Udah ini mah sumpah bapaknya udah apa namanya omongan bapaknya udah bakal kejadian. Saya bilang gitu kan. Nah anak-anak itu wah kaget. Makanya ada yang nggak percaya. Lu yang bener lu. Si Bagol pas cerita juga saya cuma ngomong bener kan Gol. Saya bilang gitu kan. Terus anak-anak lu juga bohong lu kata si Dendi. Emang Dendinya ya sedikit ada batu. Gitu. Oh ada satu anak nih yang Batu. Dendi nih namanya. Gak mungkin. Ini gue buktinya kagak kata dia gitu. Cuma mimpi doang mimpi. Itu yang dimimpiin padahal. Padahal dia yang dimimpiin. Oh, okay. Cuman gue cuma mimpi doang. Kagak pernah tuh gue dapet teror ini, teror itu. Ya udah, lu tinggal nunggu gantiannya aja. Dah, kelar nih malam. Berarti malam ke-7, pas di malam ke-7. Nah, di malam ke-7 itu gua datang ya. Cuman yang orang-orang sekolahnya yang di luar kampungan kita itu nggak datang. Cuma sampai malam ke-5. Itu mereka datang, ketemu bapaknya lah. Bapaknya masih ketus mukanya, masih kesel, masih ketus, masih kadang sesekali begini, tangannya ngepel gini. Oh, kesel ya. Emosi. Ya udah, tapi ya tetap mempersilahkan kita masuk dengan wajah yang semrawut gitu ya. Udah kita tahlilan, cuman sebelum kita pulang ini juga gue baru ingat bang. Bapaknya ngomong, ini kasus akan saya seret ke pihak yang berwajib. Bapaknya siap-siap ngedekam di penjara. Dak dikduk lah saya kan. TikTok saya. Terus ya udah yang penting kita niatnya di sini mau ngaji buat almarhum. Udah. Terus pulanglah kita kan. Pulang tahlilan pulang nih giliran si Dendi yang di ini puncaknya nih si Dendi nih. Ya kalau yang di teror dicecer tuh si Dendi. Pulang nongkrong. Pulang tahlilan, tapi kan kita nongkrong dulu tuh. Pulang nongkrong. Habis tahlilan itu kita nongkrong, terus pulang nongkrong ini dia pengen beli paket mungkin ya, paket internet. Dia kan habis itu izin pulang, terus pulang beli paket internet. Pulangnya itu berat nih, motornya berat. Berat, terus ada suara dehem. Itu suara khas juga tuh, dehemnya almarhum tuh, gitu. Terus dilihat ke spion, nggak ada. Nyampe lah dia ke depan rumahnya. Itu dia masuk, itu di dapurnya itu ada almarhum katanya. Tapi ya bedanya ini nggak pakai siulan tapi pakai deheman cuman di motor. Iya diikutin mungkin ya. Iya. Dari dapur jadi dia punya lemari makan itu dia ngelihat gini siapa yang pakai baju pramuka ditegesin sama dia dan begini ya gini gitu kan. Dan tolong cariin jari kelingking saya Den, tolong saya nggak bisa pulang. Dari situ Dendi teriak masuk ke kamarnya dan di kamarnya ini dia juga dengar suara siulan dari depan sama kayak si Bagol. Bang kali ini pintunya kelepas perlahan bang, pelan-pelan gitu. Kebuka. Pelan-pelan kayak nggak digini nggak gitu. Pelan-pelan. Palanya nengok ngintip dia sosoknya gitu. Dengan pala telengnya Den cariin jari kelingking saya Den. Dia diem nge-freeze. Kata dia suaranya kencang yang tadinya pelan jadi Den gitu. Den tolong cariin jari kelingking saya Den. Habis langsung black out. Pingsan juga. Black out. Udah besok paginya bocahnya ngekip nggak ngasih tau bocah. Jadi ini nggak tahu kenapa ngekip sampai di malam ke 40 hari ya. Jadi seterusnya itu nggak terlalu ekstrim ya. Ada part di mana ekstrim di mana enggak Bang Jamal. Iya paham. Bener nih omongan bapaknya yang mau dipolisikan. Wah anjir. Itu temen gue 3 orang itu jeblosin ke penjara, bahkan sampai saat ini belum keluar. Ada di lapas kena 9 tahun penjara bang.
sebentar lagi pulang. Kalau dari 2018 Pelaporannya siapa aja nih yang dilaporin? yang dilaporin aslinya termasuk gua DPO. Nih sorry buat bapaknya korban ya. Gue sempat DPO emang dulu ya. Yang nggak kena itu banyak bang yang nggak kena itu jadi mencar. Tapi yang kena itu pihak musuh di antara 12 sampai 14 orang lah yang masuk. Pihak musuh ya dimasukin ke penjara. Dan pihak gua itu cuman ada 3 orang yang masuk penjara. Dan temen gua kena 9 tahun penjara. Sampai sekarang belum keluar dengan kasus. Ya semuanya udah diproses kan. Ya termasuk gue DPO, gue dibawa cabut dulu gua waktu itu sama orang tua gua Kemana? ke Cianjur. Oke. Ya nggak tahu dah tuh bocah pada mencar kemana kan. Gua sendiri diumpetin sama bokap gua pokoknya. Dan bokap gua juga dibantu sama Pak RT untuk apa namanya ngelerai ini semua dan ada pertanggungjawaban entah berupa material dulu ya. Material atau bantuan apa kita para pelaku bakal donasi atau patungan lah gitu untuk biaya nanti. Kalau di pemakaman itu kan ada uang bulanan tahunan ya kan yang buat ngurus kebersihan itu kita bisa bantu kata bokap saya gitu. Tapi saya harus diumpetin dulu. Berapa lama lo diumpetin? Lama bang, 4 hari 5 hari. Karena 4 hari sampai 5 hari. Iya, karena ada mata-mata juga. Ya kebetulan alhamdulillahnya Pak RT itu lagi-lagi Pak RT yang bantuin gua. Jadi Rif udah aman kata dia gitu, udah aman, polisi udah nggak nyari kamu, udah dicabut karena udah ada banyak orang juga yang udah kena. Jadi laporannya untuk hasil DPO ini udah dihilangkan nama bapaknya ya, yang saya bilang tadi bapaknya anggota. Makanya sampai sebegitu ininya ke kita. Udah akhirnya yang penting ntar lu datang ke rumahnya. Kamu datang ke rumahnya sama anak-anak yang lain, minta maaf, sujud ya, mohon-mohon ngemis-ngemis. Insya Allah nanti kebuka kok kata Pak RT gitu. Udah akhirnya pulang lah, kita pulang. Selang 2 harinya bocah lagi datang, selang beberapa harinya bocah lagi datang, sampailah ngumpul. Kita minta maaf, cuman bapaknya ini belum mau maafin, Mbak. Cuman tetap laporan DPO-nya udah dicabut. Alhamdulillah udah dicabut karena udah ada persetujuan dari awal pas kita pada cabut itu sama pihak orang tua masing-masing. Cuman bapaknya belum mau maafin kita orang gitu. Akhirnya udahlah, besokannya selang beberapa harinya, pokoknya habis 100 hari almarhum lah tepatnya, kita ngadain villa satu angkatan pergi. Jadi liburan. Bukan perpisahan. Oh iya, perpisahan. Itu kita aslinya sih ada study tour ya. Cuman kita nggak mau lah, saya bilang gitu kan, nggak mau ikut sebagian yang pelaku ini. Udah kita bikin villa aja yuk, bikin villa atau gitu kan, bikin acara villa. Oke, kita bikin acara villa. Total ada 28 orang. Ada yang naik mobil, ada yang naik motor kan. Perempuannya 7 orang. Bukannya 3 orang? 3 itu pas di pemakaman bang. Oh, yang datang pemakaman. Yang datang ke pemakaman itu 3, yang ikut villa itu 7 orang. Itu berarti satu angkatan lu sebenarnya 7 orang, ada 7 cewek. Iya, enggak aslinya banyak ceweknya. Aslinya ceweknya banyak ya. Ada 16 orang cewek. Ya, cuman yang ikut pada saat itu cuman 7 orang. Oke. Selebihnya anak laki-laki. Udah 21 orang tuh laki-laki, kita dateng ya kan, kita dateng. Udah kita biasa main gitar, nyanyi ya kan, main apa karaokean lah segala macem kan. Sampai ini si Desi ke kamar mandi bang, minta anterin temen gua cewek ya kan, cuman ceweknya nggak mau karena lagi pada masak, lagi buat konsumsi kita orang, ada yang barbekyuan, ada yang apa, dia mau buang air besar katanya. Itu goblok itu. Jadi dia ngeliat di atas, jadi villanya ini jadi kotak gitu, plafonnya bolong bang. Villanya emang villa gitu dah. Terus ada yang gitu, ada siul, ada gitu. Terus dia lihat ke kanan kiri kagak ada. Itu ada darah jatuh ke ininya dia,
ke dengkul. Ke dengkul dia jatuh, lihat ke atas. Almarhum, tolong carikan jari kelingking saya. Setiap datang pasti ngomong itu. Tolong carikan jari kelingking saya, gitu. Teriak. Wah, siapa si Desi ini teriak. Wah, terus kenapa? Terus kok nggak ada suaranya lagi nih, ya kan? Didobrak, kita dobrak ya anak laki-lakinya. Wah, masih nggak pakai apa-apa bang, masih bawah lah ya kan? Bawah terus dibopong dulu nih sama cewek-ceweknya nih, dipakai celana dulu kan, dicebokin dulu apa segala macem, udah pakai celana lagi, kasih minyak angin biar bangun ya kan. Terus bangun dah tuh dia. Bangun, ya kita yang lagi pada main gitar di luar juga posisi itu kan dalam semua ya. Ngumpul dah tuh di sofa, di ruangan karaoke, di sofa tuh ngumpul. Ada apa Des? Gue nggak tahu apa-apa, gue disamperin sama Penge gitu. Penge minta tolong cariin jari kelingkingnya. Gak lama bang, di kamar ya, kamar. Jadi kamar cowok di sini sama di sini, kamar cewek di sini sama di sini. Kamar sini ya itu ada dia ya jalan, dibilang jalan tapi nggak begini jalannya, kayak udah ngalir terus dia begini terus ngomong, tolong carikan jari kelingking saya, kata dia gitu. Hilang. Loh, hilang. Itu bener, lu percaya nggak percaya? Itu hilang. Habis ngomong itu pindah. Jadi horden nih begini bang. Di sebelah horden, di balik horden itu ada dia. Tolong carikan klik, itu pindah dari depan ini ke sini. Tolong carikan. Kayak anak-anak pada, wah, lari, nyebar. Adalah penjaga villa, kita kabur ke penjaga villa, ya kan? Ada yang itu, terus ada anak-anak sayup-sayup denger gini sebelum lari itu, kalau jari kelingking saya tidak ditemukan, saya nggak bisa pulang, akan saya kejar, akan saya datangi orang-orang untuk mencari kelingking saya, kata dia gitu. Kan pindah nih bang. Iya. Pindah kan? Itu dibalik itu dia minta tolong cari ini tuh sambil ada omongan gitu. Ada omongan, jari kelingking saya nggak ketemu, akan saya ikuti, akan saya datangi kalian. Kabur. Ada penjaga villa ngomong, ada apa gitu. Setan pak. Teman saya satu ada di sana. Nggak tahunya lagi ada yang pingsan, satu orang cewek. Bentar saya panggil kiai, kata dia gitu. Ada di sana kiainya, namanya Pak Mursyid, Pak Kiai. Akhirnya baca-baca lah tuh itu, terus nggak tahu ngomong apa, dia kayak ngomong sendiri Pak Kiainya, itu almarhum ya, nggak tahu ngomong apa, cuman pas dia ngomong almarhum nggak kelihatan di depan kita orang, cuman nggak tahu lah ya. Terus Pak Kiai ini ngomong, Ustadz ini ngomong gini, kalian pulang, saya takut ada kejadian yang tidak diinginkan kalau kalian masih di sini. Dia nggak suka kalian senang-senang, karena kalian senang-senang di saat dia udah nggak ada. Gitu. Takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi saya bilang, kita udah bayar nih, rugi dong. Saya bilang gitu kan, kita udah bayar. Akhirnya yang punya villa, yang nyewain villa itu ngembaliin 40% buat kita pulangkan. Pulang itu kita demam, sempat demam rata, semua demam. Udah seperti biasa lagi, keseharian kita. Terus nggak lama ada lagi muncul, ketika kita pengen ke rumah orang tuanya lagi untuk minta maaf ya bang, untuk minta maaf dengan harapan di backup sama Pak RT ya. Karena kalau yang pertama itu kita nggak didampingi sama Pak RT, jadi ya udahlah, kita asal datang aja. Kita datang aja.
Kita ngumpul dulu malam, kita briefing sama anak-anak. 3 orang, ada saya, ada Bagol, ada Acel. Di rumah gue ada pos, ada lapangan, ada pos. Udah gue kirim tuh fotonya, posnya, dan dia ada di mananya tuh udah gue buletin ya. Jadi malam itu sekitar jam 11 itu gue ya kayak biasa ngopi, ngobrol, ngerokok. Lagi nyebat ada suara siulan. Itu masih jam setengah 12, jam 12. Itu ya FYI ya bang, kebetulan ada apa, kalau di rumah gue itu jam segitu aja udah lumayan sepi lah gitu. Ya terus ada siulan. Itu apaan tuh? Saya bilang gitu kan. Itu apaan tuh? Kata itu. Ya udah kagak heran. Anak-anak udah ngomong gitu kan. Udah kagak heran. Terus ada bau bunga kantil dicampur anyir. Anyir apa? Darah gitu loh bang. Gak tahu ya bau apa, bau bunga kantil tuh nyengat sama bau darah itu udah campur aduk, dicampur ada siulan itu. Dari pojok, jadi di pos lapangan ya, ini pos di belakang itu ada lapangan, ada bedeng itu untuk dia tetangga itu nyemprot mobil, cat mobil. Sebelahnya itu ada tong sampah warga dan almarhum ada di situ. Siul terus sambil ya semakin lama semakin dekat, dari rada jauh dekat. Jalan dia. Iya tiba-tiba ya gini, hampir. satu kedipan gitu deket, satu kedipan gitu deket, satu kedipan gitu deket. Tolong carikan kelingking saya. Lagi dengan nada, dengan omongan yang ya sedih, bener-bener kayak lu pernah nggak ya kayak sedih banget, kayak lagi sedih banget gitu omongannya. Ya kita mau nolongin nggak bisa kan gitu. Terus akhirnya temen gua ngomong, udah apa ya, walaupun sambil ancang-ancang mau kabur ya, udah apa kata dia gitu kan, cabut dah ke rumah masing-masing lah kan. Karena emang cuman rumahnya kita cuman beda 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah, jadi dekat lah dari situ. Dah nggak tahu. Terus besok paginya kita dengar kabar ini tukang bakso, anak ke tukang bakso nih bang, warga nih yang saya bilang, sampai beberapa warga juga. Iya. Jadi di tempat gue tuh ada warung bakso Suparno namanya. Anaknya ini mau ke pasar jam 3 untuk belanja. Untuk belanja jam 2, jam setengah 3, jam 3 lah gitu katanya. Terus mau belanja, dari kejauhan dia ngelihat ada anak sekolah jam segitu pakai baju pramuka. Ya kan, tapi jalannya tuh yang kayak gue ceritain, kayak dia jalan temen kakinya begini. Iya. Pengen barengin nama itu, dikira mau pulang, ayo bareng yuk, mau kemana gitu. Cuman nggak disautin bang, sambil siul itu bocahnya jalan sambil siul. Kata si itu, ayo mau kemana bareng nggak gitu. Terus pas ngebalikin ya dengan tempurung yang saya bilang itu ada gumpalan, terus setiap nongolin tuh gumpalannya turun sampai ke mata gini. Jadi tet gitu sih, kayak turun gitu. Terus ininya juga boek lumayan gede, bukan lumayan lagi, gede ya. Dia sambil tolong carikan kelingking saya gitu. Terus orangnya merem, katanya merem. Pas dibuka ada berapa gini bang? Wah, jatuh, pingsan. Paginya kan gempar tuh. Gempar di situ tuh. Lo tahu. Iya, langsung gempar kan. Kita mau berangkat nyari gawe, itu posisi udah lulus ya bang. Iya. Kok sampai orang-orang juga di ini saya bilang gitu kan, orang-orang, dan ada segelintir orang juga yang iya maksudnya cuman dia cuma pengen minta tolong kelingkingnya tuh dicariin. Cuman ya mungkin sama orang yang nggak kenal itu juga juga ditampakin gitu, walaupun nggak semua warga, cuman ada segelintir warga yang kena, bahkan RT juga sempat kena. Selama ini dia nggak pernah diganggu gitu, cuman ya lagi-lagi kalau orang yang batu, mungkin terlalu batu dia bakal nongol. Dan RT juga sempat kena sih gitu. Kena. Kalau cerita dari Pak RT, kenapa tuh dia tuh? Dia jadi di depan rumah RT itu ada pohon kecapi ya, pohon kecapi itu. Itu bau anyir, bau anyir, bau banget anyir, tumben itu bau anyir kata Pak RT.
Terus disiulin, ada siulan juga. Pokoknya setiap dia datang udah pasti disiulin lah. Siul, Pak. Nah, nyebut nama tuh, Pak. Bang. Pak, tolong carikan jari kelingking saya. Terus dia ngelihat diri jauh gini. Jadi sosoknya tuh di depan pagar rumahnya. Pak, tolong carikan jari kelingking saya, Pak, gitu. Pak RT langsung nge-freeze, nggak pingsan, nge-freeze. Dia katanya baca-bacaan, cuman nggak mau hilang. Semakin dia baca, semakin kencang suaranya katanya kan. Merem, ngebuka, terus sampai dia dengar ada suara angkot baru pulang. Itu sekitar jam 12, jam setengah satuan lah. Angkot di dekat rumah saya kan ada tukang angkot tuh, mau pulang pulang ke rumahnya. Karena dia bangun ngelihat udah nggak ada apa-apa. Itu dia baru percaya, ngomong ke anak-anak, saya nggak taunya juga ditampakkan apa karena saya sering bantuin kamu apa ya, kamu orang, kata dia gitu. Jadi saya juga ngomong, bapak nggak percaya sih, makanya ditongolin gitu, bukan karena bantu kita. Terus kata apa RT, terserah, udah kapan mau ke rumahnya, ayo sama saya dampingi. Oke. Berarti itu sebelum yang didampingin sama Pak RT ya? Iya. Dia ngalamin. Iya, Pak RT ngalamin tuh. Pak RT ngalamin. Oke. Tadi lu sempet bilang udah kasih dokumentasi ke Kanuli ya? Di tempatnya, tempat-tempatnya. Boleh dilihat gak? Gue penasaran sih. Tempatnya aja Iya. Iya. Mungkin biar bisa di... Dan ada itu yang gue bilang, di kamar mandi rumah gue itu sering ada siul-siulan. Ya, itu kamar mandi gue juga gue videoin sih. Dan istri gue juga orang yang nggak kenal aja ditampakin. Oke. Hah, dia sempet ditampakin? Ya, istri gue. Nah, ini posnya ya? Ya, ini posnya. Ini sorry, dia di sini. Ini yang gue bilang nih bedeng. Ya, ini udah lama nih bedengnya. Ini kan pohon nih, pohon apa namanya, jambu, pohon belimbing. Dia di sini, pas di sini. Oh, ini tong sampah. Tong sampah. Oke, harusnya tong sampah ya. Iya, harusnya tong sampah. Iya. Nah, itu tadi istri gimana tuh? Jadi udah gawe kan bang ya, udah gawe terus gue merit lah, ya kan. Tahun berapa itu? Merit 2000, nggak, belum lama. Kalau anak gue sekarang masih setahun 4 bulan, berarti 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. 2023 2023. tepatnya. Kejadian 2017 akhir ya. Berarti bukan 2018 ya kejadian ya? Ya akhir lah. Maksudnya ya menjelang November. 2018 iya, lah ya. Menjelang 2018. Lama itu ya. Masih gendayang. Sampai sekarang. Bahkan terakhir gue nelpon Kak Nuri 2 hari lalu, gue bilang masih ada siulan ya Kak ini malam. Ini Kak Nuri telepon siang, malamnya itu ada siulan. Ada siulan, anak gue nangis rewel. Habis tiap pokoknya denger siulan, anak gue yang kecil tuh pasti rewel. Kalau istri gue nih, gue merit ya bang, gue merit. Terus gue tuh suka kalau di rumah tuh pulang kerja minta dibikinin pisang goreng sama kopi lah. Terus setengah 12, wah jam setengah 12, jam 12. Tuh bini gue bikinin pisang goreng, gorengin pisang goreng. Ada suara siulan. Gitu-gitu. Terus dilihat, dipikir bini gue itu gue lagi siul. Yang lu siul ya, itu gue lagi main FC Mobile bola, lagi main FC Mobile, gue nggak denger kan. Terus bini gue enggak nih, itu suara dari arah kamar mandi. Terus dilihat lah sama dia, itu nggak pakai cacicu bang. Ngelihat ada almarhum masih pakai baju pramuka. Dia diri bungkuk ya, yang gue bilang kayak sedikit bungkuk gitu. Awalnya madep ke arah tembok. Jadi gue udah kasih video kamar mandi gue juga, dan tepatnya di WC gitu. Jadi dia awalnya ke arah sini, bini gue kan di sini ya, pintu kamar mandi. Jadi dia pertama arah sini, itu kepalanya tuh muter 180 derajat, nyengir ke arah bini. Tapi nggak ngomong tolong carikan. Udah enggak. Jadi cuman tuh ya, bini gua teriak dan gua ngomong ada apa?
ada bocah bini gue kan ngomong gitu. Ada bocah umur nggak tahu umur berapa pakai baju pramuka yang ininya apa? Kebelah, iya tempurung kelapa apa kepalanya kebelah. Terus aku lihat di sini ada bolong gede banget katanya gitu sama begini yang jalan apa badannya. Aduh, gue bilang itu kan emang karena gue belum pernah cerita. Ngapain juga gue cerita ya sama orang baru kasarannya kan gitu. Yang baru di hidup gue terus ya akhirnya gue ceritain lah itu temen aku. Gue bilang jangan kaget ya ini masa kelam aku dulu lah sampai jadi kayak gini, sampai ada teror begini. Jadi ya aku minta tolong ngerti gitu. Jadi emang itu siapa? Ya itu temen aku, temen baik aku yang udah meninggal karena di sama pihak musuh 4 sabetan gitu. Terus kata bini, kok bini ya kaget ya pasti kaget. Terus ya udah kamu terimain aja ya, aku bilang gitu kan, maksudnya toh nggak bakal ngapa-ngapain kamu juga kok, dia cuman pengen nunjukin kalau dia mungkin dia itu teman aku, pengen ngasih ke kamu kalau dia itu teman aku gitu. Itu ya bini ya, wah ngeri juga sih tapi ya kejadiannya. Oh ya Rif, sampai saat ini boleh dijelasin nggak hubungan lu sama keluarga saat ini, keluarga almarhum ya? Ya. Itu gimana? Alhamdulillah udah baik bang. Bener-bener udah clear. Baik. Jadi pas kita didampingin sama RT itu gue udah ngomong kan sama keluarganya Pak. Ya gue jujur nih bang, gue nangis sama temen gue 4 orang lah. Karena yang 3 orang itu di mendekam ya bang. Terus gue ngomong Pak, saya minta maaf sebesar-besarnya, sampai sujud bang, nangis banget gue. Terus bapaknya akhirnya ngomong, iya saya udah maafin dan gak akan saya perpanjang. Berapa tahun setelah kejadian dimaafin? 2017, 18, 19, 20 3 tahun 4 tahun lah kurang lebih, 3 tahun lebih lah, hampir 4 tahun itu baru membaik. Cuman ada syaratnya dari orang tuanya karena gua disuruh sering-sering ya nyekar ke kuburannya, doain, mampir ke kuburannya setiap lewat atau ya sesering mungkin untuk mendoakan gitu, untuk ngobrol sama batu sama nisannya. Jadi gue sekarang sama anak-anak itu kalau pulang sebulan itu bisa 4 kali, bisa 3 kali bang ke makamnya. Untuk entah gue rame-rame apa bocah atau gue berdua sama bini gitu. Nah Rif, kalau orang tuanya sendiri ini pernah didatangin? Nah, nggak tahu emang. Kalau ngomong ke gue sih katanya sih nggak pernah. Cuman yang namanya gini aja, bini gue, orang lain warga aja yang nggak kenal sama lu, yang nggak deket sama lu aja itu bisa diteror, bisa ditampakin. Masa lu nggak kan gitu. Cuman ya kita ya lebih menghormati jawaban itu aja. Kita udah sempet nanya sih, bahkan sering banget kok kita nanya, bahkan RT juga nanya pernah didatengin nggak, cuman alasan ibunya kalau datang cuman dari mimpi gitu, cuman nggak pernah. Cuman ya kalau kita orang ya nggak percaya sih, kurang percaya gitu. Iya. Tapi nazar lo untuk yang tadi tuh patungan untuk uang kebersihan makam almarhum udah masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Wah, gue penasaran sih sama yang di villa sih. Berarti itu semua teman-teman lo atau angkatan lo itu ngelihat ya? Ngelihat jelas, bahkan ada suara teriakan dari almarhum sih. Sempet. Jadi awalnya ngomong pelan-pelan gitu. Yang ngomong pelan-pelan itu yang dia ngomong bakal kejar terus. Itu dia ngomong itu. Benar-benar sih. Jelas teringat ya. Dan semuanya itu dengar. Iya. Tapi semua yang ikut ke villa itu sebenarnya tahu gak kejadian gentayangannya almarhum? Untuk yang perempuan atau jadi kan kita cuma 21 orang cowok itu ada 15 orangan yang pelaku ya, yang pelaku atau orang. Sebagiannya nggak tahu menahu bang. Benar-benar nggak tahu sama sekali. Nggak tahu ada teror, bayangan teror, kelingking hilang itu nggak tahu. Tahu tuh cuma meninggal aja. Meninggalnya itu
Ya, dia tahu kalau ada tawuran, kalau dia meninggalnya tawuran. Cuman anak-anak itu nggak tahu sampai kelingkingnya putus, sampai teror, sampai kepalanya bocal dan lain-lain itu dia nggak tahu. Jadi cuman pas mereka tahu itu, gila nggak tahunya begitu. Ya wajar kalau ya anak-anak pada ngomong ya nggak tahu itu ya wajar kalau dia sampai nongolin itu ya karena emang mungkin nggak tahu nggak belum diterima apa gimana di sana ya. Di alam sananya karena apa dia masih ada yang ngeganjel ya anak-anak pada ngomongnya wajar. Jadi lu gila sih guys, kita orang yang para pelaku itu sampai anak-anak pada geleng-geleng sama kejadian itu yang karena mereka tahu tawuran ya udah tawuran biasa kayak biasa. Oke. Mungkin nangkapnya adalah ya pengen ngasih tahu sebenarnya bahwa kondisi gue terakhir itu seperti ini itu. buat teman-teman yang nggak tahu ya. Betul ya. Mungkin. Oke. Dan gue penasaran nih amin tadi yang namanya Desi ya. Itu kan sempet dia ngerasa darah. Ada tetesan darah ya. Itu darah masih ada gak? Pas di itu kita lihat itu nggak ada. Oh nggak ada. Oh mungkin udah dibersihin ya sama cewek-cewek. Mungkin iya ya. Mungkin. Pokoknya kata dia ada darah, cuman nggak tahu itu ilusi makhluk halus apa enggak ya bang, nggak tahu ya. Bener. Pokoknya kalau di lap pun kadang kan pasti masih ada sisa bercak dikit gitu ya. Cuman enggak sih, kayaknya ilusi apa gimana, gue nggak tahu juga. Pokoknya pas gue lihat di sofa itu nggak ada apa-apa, bersih, nggak ada apa-apa. Tapi dia ngerasa banget kalau itu ada tetesan darah ya. Tetesan darah. Ya. Dan ngucur. Nah terus pas setelah tawuran tuh ada kejadian kayak gitu temen lo yang meninggal, pihak sekolah gimana? Lu dikeluarin nggak sama pihak sekolah? Enggak karena sempat diskor sih. Cuma diskor sebulan. Gue nggak boleh ikut mata pelajaran. Cuman ada 2 orang dikeluarin, nggak tahu alasannya apa. Cuman kalau untuk gue alhamdulillah sih enggak. Gue sama teman-teman gue yang di kampungan gue enggak, alhamdulillah. Bagol pun enggak? Enggak, alhamdulillah. Kan dia kan katanya jagoannya ya? Enggak, alhamdulillah. Pentolannya tuh ya? Bahasa kampungnya pentolannya tuh. Enggak dikeluarin tapi? Enggak dikeluarin ya. Oke. Bagol tapi masih ada sampai sekarang? Masih. Dia mau ikut nganter kata dia. Tadinya? Iya, gue bilang enggak, saya minta sih, gue bilang. Ayo Chef, Gol, anterin gue gitu kan. Itu daripada gue bawa bini gue, anak gue bawa lu. Gue malu ya, sama semua anak-anak gitu bang, teman-teman gue tuh malu kalau ngeliat kamera itu, malu, makanya udah lu aja gitu. Tapi semuanya udah setuju ya, nggak apa-apa ya lu? Ya karena ini cerita rakyat sih, cerita bareng-bareng gitu. Iya, cerita bareng-bareng ya benar-benar. Cerita bareng-bareng. Nah terakhir nih dari lo sendiri Rif sama teman-teman lo, ini nggak pengen ada nyari solusinya terhadap kejadian-kejadian udah ini? Bang, jadi gini, kalau apa aja yang pernah dilakuin? Kalau nyari solusi, kita udah ke rumah Ustadz di daerah rumah gua. Itu udah pernah, terus dimintain tolong dan katanya udah negosiasi. Dan negosiasinya itu gini, dia mau pihak musuh juga ada cacat korban. Cacat harus ada cacat, maksudnya plus cacat mungkin ya, maksudnya dalam keadaan cacat kata Pak Ustadznya. Cuman nama Pak Ustadznya nggak mau gitu kan, kita orang nggak mau, udah tua kan gitu. Udah tua jadi nggak mau begituan lagi. Terus kalau itu ya pilihannya cuma 2, mau itu apa dia bakal datang, cuman nggak se ekstrim dulu ya, cuman sekarang mau untuk suara-suara doang sih gitu. Kalau solusi ya, jadi kalau solusi ya yang kita ambil dari orang tuanya aja, setiap sesering mungkin ke pemakamannya. Iya benar, itu salah satu solusi juga ya. Dan ternyata lu udah pernah ke mungkin kiai atau orang pintar ya, udah pernah ya. Tapi syaratnya berat sih. Berat, nggak bisa bang. Sama aja ngelawan hukum lagi kan kita kayak begitu. Benar. Dan mungkin kita cuma bisa bantu doa ya. Iya betul bang. Semoga benar-benar tenang lah dan nggak kejadian kayak gini lagi lah. Amin. Nah, Rip, pesanlah ke teman-teman yang masih tawuran mungkin ya. Apalagi kan banyak pelajar-pelajar baru. Sekarang ya benar. Ya kalau dari gua mah jangan tawuran dah, karena
menang nggak bikin lu keren, kalah bikin lu, ya lu menang ditangkap polisi, lu kalah, udah itu aja. Banyak ruginya ya. Banyak ruginya, nggak, janganlah, udah sayang badan, sayang orang tua nunggu di rumah pokoknya. Oke, itu bagus banget ya. Tapi lu setelah kejadian itu masih tawuran nggak? Bener-bener terakhir itu? Terakhir kali ya, karena Bagul. bagul masih bang, bagul masih, iya cari gol. Tapi semoga tobat lah ya semua ya. Teman-teman lu juga udah tua ya kan? Iya bener, udah bukan masanya lah. Udah bukan masanya, udah cukup lah Udah cukup. masa-masa dihabisin. Ya udah, untuk video kali ini gue rasa cukup. Gue Jamal dari Lentar Malam dan Arif izin pamit. Bye.